Adapun Lailatul Qadar tentang apakah ada tanda-tanda khusus bagi kita yang akan mendapatkannya, wallahu alam, kata ulama bahwa tanda-tanda khusus bagi orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu seolah-olah malam itu kita diberikan taufik untuk rajin ibadah. Entah kenapa malam itu tidak bisa tidur, malam itu kok sholat enak, tenang, malam itu kok baca Quran juga lezat, dan begitu seterusnya. Diberikan taufik kelezatan dalam ibadah. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi juga tidak mesti, karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kan tidak mesti satu malam suntuk. Ada yang hanya dapat 1 jam, ada yang hanya dapat 2 jam, ada yang mengatakan 5 jam, ada yang malam suntuk dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu sesuai dengan tingkatannya. Ya, yang dapat sedikit ya pahalanya sedikit, yang dapat banyak ya pahalanya banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih bisa berkumpul di Ma'had Al-Falah, dan sebagaimana kita ketahui Ramadan sudah sampai di pertengahannya. Tentu bagi seorang muslim pertengahan Ramadan itu cukup untuk dijadikan muhasabah. Apakah hari-hari di bulan Ramadan yang sudah kita lewati telah mendatangkan tujuan Ramadan, di antaranya mendapatkan ampunan rahmat atau dibebaskannya kita dari api neraka, atau mungkin diangkatnya derajat kita di surga, ataukah sebaliknya berlewatnya Ramadan tidak ada satupun hari-hari di bulan Ramadan yang mengubah kita sedikit pun menjadi lebih baik, padahal hari-hari yang berlalu itu tidak mungkin kembali, dan hari-hari yang akan datang juga belum tentu kita dapati. Tapi yang jelas bahwa pertengahan Ramadan berarti kita mendekati finish Ramadan, karena finish Ramadan itu ditentukan dengan 10 akhir di bulan Ramadan, dan 10 akhir di bulan Ramadan itulah yang menentukan perjalanan Ramadan kita dari awal sampai akhir. Karena kaidahnya Nabi SAW mengatakan al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya, dan akhir Ramadan itu ada di 10 akhirnya. Dan itu ditunjukkan dari beberapa sikap Nabi SAW apabila masuk di 10 akhir Ramadan. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashra syadda mi'zarahu wa ayqadha ahla. Nabi itu kalau masuk 10 akhir Ramadan maka dikencangkan sarungnya dan dia bangunkan keluarga-keluarganya. Dari sini kita tahu bahwa di akhir Ramadan bagi Nabi SAW itu adalah hari-hari yang terbaik di bulan Ramadan. Makanya bahasa Aisyah sadda mi'zara, mengencangkan sarungnya. Berarti sebelum 10 akhir Ramadan melonggarkan sarungnya. Mana mengetatkan sarung artinya tidak menggauli istrinya selama Ramadan. Selama 10 akhir Ramadan, berarti di sebelum 10 akhir Ramadan Rasul menggauli istrinya di malam hari bulan Ramadan. Menunjukkan bahwa dengan menjauhi istri-istrinya 10 akhir Ramadan berarti ada yang diburu Nabi di situ. Ada yang dicari Nabi. Kenapa Nabi sampai meninggalkan istri-istrinya kemudian fokus i'tikaf di Masjid Nabawi? Berarti ada yang dicari Nabi. Ya tentu ada yang dicari.
Bukan hanya Nabi yang mencarinya, tapi seluruh umatnya mencarinya. Bahkan kita semua yang hadir di sini juga mencarinya. Itulah yang disebut dengan memburu Lailatul Qadar. Memburu Lailatul Qadar. Semua orang mencari Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Lailatul Qadar, disyaratkan di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh berkah. Apa malam yang penuh berkah itu? Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maksudnya malam yang penuh berkah adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri daripada dua kalimat, Lailatun dan Al-Qadar. Apa makna Laila dan apa makna Al-Qadar? Lailah itu artinya malam. Lailah itu artinya malam. Berarti malam Lailatul Qadar itu hanya di malam hari. Kalau kita mencari Lailatul Qadar di siang hari tidak akan dapat. Karena Lailatul Qadar itu ada di malam hari. Makanya Lailah Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Kalau disebut malam berarti hanya ada di malam hari dan tidak terdapat di siang hari. Yang jadi masalah adalah kapan Lailatul Qadar itu dimulai. Adapun akhirnya jelas Allah menyebutkannya dalam Quran. Hiya hatta matla'il fajr. Hiya hatta matla'il fajr. Dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Akhir Lailatul Qadar disebutkan sampai datang waktu fajar. Itu akhirnya. Artinya setelah waktu fajar maka berlalulah Lailatul Qadar. Pertanyaannya akhirnya disebutkan tapi awalnya tidak disebutkan. Sehingga menjadi polemik para ulama, awal Lailatul Qadar itu kapan? Dari sini kemudian muncul definisi tentang apa itu malam. Dimulai sejak kapan malam itu? Indan nas, menurut manusia kita-kita, malam itu ketika matahari terbenam. Bagi kita dianggap malam itu kalau sudah matahari terbenam. Berarti kalau sebelum terbenam menurut kita belum malam. Itu namanya akhir siang atau disebut dengan sore. Sehingga kalau menurut ketentuan kita manusia, Lailatul Qadar itu permulaannya ketika terbenam matahari dan akhirnya ketika terbit fajar. Tapi lain definisi kita manusia, lain pula definisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi di sisi Allah itu malam itu bukan dimulai dari maghrib, tapi malam itu dimulai dari asar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikumul malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yastami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat-malaikatnya. Ada yang bertugas di siang hari dan ada yang bertugas di malam hari. Ada yang bertugas di siang hari dan ada yang bertugas di malam hari. Dan mereka berjumpa di dua salat, asar dan juga subuh. Kalimat mereka berjumpa di dua salat asar dan subuh menunjukkan apa? Malam dimulai dari asar dan malam diakhiri dengan subuh atau terbit fajar. Berarti malam menurut ketentuan Allah itu dimulai daripada asar, itu sudah masuk Lailatul Qadar. Makanya orang yang hendak i'tikaf di 10 akhir Ramadan masuk di tanggal 20 itu ketika salat asar. Masuk ke masjid dan tidak pernah keluar sampai akhir Ramadan. Karena asar itulah permulaan malamnya. Dan ini pendapat yang kuat wallahu a'lam, bahwa Lailatul Qadar itu dimulai dari waktu asar. Sehingga mulai tanggal 20 Ramadan nanti ibu hati-hati dengan waktu asar. Kurangi maksiat, banyakin ibadah. Mulai start melakukan
ritual-ritual ibadah, dari zikirnya, istighfarnya, baca Qur'annya, sedekahnya, dan begitu seterusnya. Jangan sampai di 10 akhir Ramadan setelah asar justru kita malah banyak bermaksiat kepada Allah dengan melakukan tabdzir dan israf. Tabdzir dan israf itu apa? Berlebih-lebihan dalam makanan atau membuang-buang makanan. Dengan cara apa? Ya datang ke pasar-pasar kaget yang menjual iftar setiap sore itu. Membeli semuanya tapi tidak dimakan semuanya. Memborong semuanya tapi dibuang sebagiannya. Ini kan israf sama tabdzir namanya. Ya memang begitulah ketika sebelum berbuka hawa nafsu ini meronta-ronta. Jadi hawa nafsu itu menyuruh-nyuruh agar badan kita membeli sesuatu seolah-olah akan habis dimakan. Kata hawa nafsu, beli tuh kolok tuh. Yang satunya lagi, habis beli kolok, beli juga tuh kelapa muda. Habis beli kelapa muda, hatinya ngomong lagi, tengok tuh yang merah-merah itu apa tuh, beli juga tuh. Ya. Semua gorengannya, dari cendol sampai bakwan, pulang semua, akhirnya sampai rumah datang azan, baru satu teguk minuman dah kenyang. Nggak dimakan lagi, malamnya pun nggak dimakan lagi, subuh pun tidak dijadikan sahur, malah kemudian akhirnya paginya dibuang ke tong sampah. Ini kan tabdzir. Ya. Maka hal-hal yang seperti itu di 10 akhir Ramadan sebaiknya dikurangi. Cukuplah buka itu dengan kurma 3 butir, air putih, itu sudah cukup sebenarnya. Kalaupun memang harus membeli di luar, maka belilah sesuai dengan takaran perut kita. Jangan israf dan jangan tabdzir. Apalagi di 10 akhir Ramadan itu penentuan keberhasilan kita. Jangan sampai kemudian kita jatuh ke tempat-tempat yang penuh dengan ikhtilat. Pasar-pasar kayak itu kan banyak ikhtilatnya. Bersentuhan laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, pokoknya bersentuhan. Yang mukmin, yang kafir pun ikut-ikutan juga cari bukaan. Jadi belum lagi kemudian tidak bisa menjaga pandangan, karena tidak semua yang masuk ke pasar ini menutup aurat. Nah, jangan sampai di 10 akhir Ramadan pandangan kita terkotori dengan hal-hal yang seperti itu. Ya minimalnya jauhi hal-hal yang bisa mencuri pahala kita, seperti handphone, pasar, dapur, bakhil, dan macam-macam pencuri-pencuri pahala di bulan Ramadan itu, terutama di 10 akhir Ramadan. Inilah mana Lailah. Lailah itu dimulai dari waktu asar, walaupun ada yang berpendapat dimulai dari waktu maghrib. Adapun al-qadar, qadar ini terdiri daripada 3 makna. Ada yang mengatakan qadar itu artinya kemuliaan. Makanya orang Arab mengatakan fulan dzatu qadrin, si fulan itu memiliki kemuliaan. Berarti Lailatul Qadri malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa malam itu dimuliakan? Karena orang yang beramal di malam itu setara dengan 1000 bulan orang dulu beramal saleh, bahkan lebih baik. Itulah kenapa malam itu sangat istimewa, karena pahala kita dilipat gandakan dan keinginan kita dikabulkan. Kemudian yang kedua, qadar itu artinya sempit. Qadar itu artinya sempit. Makanya Allah mengatakan faman qudira alaihi rizqu fal yunfik. Barang siapa yang disempitkan, qudira, disempitkan hartanya, ekonominya, fal yunfik, maka supaya lapang ekonomi dan rezekinya, banyak-banyaklah berinfak. Kalimat qudir di sini artinya sempit. Berarti Lailatul Qadar artinya malam yang penuh dengan sempit. Kok bisa malam itu jadi sempit? Siapa yang menyempitkan malam itu? Ulama mengatakan yang menyempitkan malam itu adalah dunia disempitkan dengan para malaikat. Jadi malaikat turun dari langit entah berapa jumlahnya, kemudian turun ke bumi, menyempitkan bumi sampai tidak ada sejengkal tanah di bumi kecuali berdesak-desakan para malaikat. Karena malam itu malam yang penuh kesejahteraan. Jibril pun turun memimpin malaikat langsung. Ini yang kedua, qadar itu artinya sempit. Yang ketiga, qadar itu artinya keputusan. Makanya ada istilah qada dan qadar. Qada dan qadar artinya bicara soal takdir. Jadi malam yang menentukan takdir. Malam yang menentukan takdir. Berarti malam itu takdir kita ditentukan. Kapan dan sampai kapan?
dari malam itu sampai setahun yang akan datang. Tentu dalam catatan para malaikat, bukan di Lauhil Mahfuz, karena di Lauhil Mahfuz kan tidak mungkin berubah. Artinya yang berubah itu dalam catatan para malaikat. Boleh jadi dalam catatan malaikat umur kita ini 50, karena mendapatkan Lailatul Qadar tambahlah 55. Boleh jadi dalam catatan malaikat rezeki kita ini seret, karena mendapatkan Lailatul Qadar dilapangkan. Susah cari jodoh, tahun ini pasti kawin. Susah hamil, tahun ini pasti punya anak. Susah usaha, tahun ini pasti akan dimudahkan usahanya. Jadi Lailatul Qadar itu penentu nasib dia setahun yang akan datang. Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu semua diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik keagungan perkaranya. Itulah makna qadar. Qadar itu pertama makna kemuliaan. Wajar karena orang yang beramal di malam itu sama dengan beribadah 1000 bulan. Qadar itu artinya sempit karena malaikat turun ke bumi dan menyempitkan bumi. Yang ketiga, qadar artinya bicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga-tiganya disebutkan dalam satu redaksi surah Al-Qadar. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Allah menjawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini yang pertama. Malam itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Artinya qadar itu memiliki makna kemuliaan. Ini yang pertama. Yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunnya para malaikat dan juga Jibril selaku pemimpinnya kemana? Ke bumi, yang menjadikan bumi ini sempit. Ini makna kedua, bahwa qadar itu artinya sempit, dipenuhi dengan para malaikat. Min kulli amr, membawa putusan Allah. Membawa putusan Allah dari langit. Artinya bicara tentang membawa putusan Allah di sini bicara tentang takdir. Itulah makna qadar itu, takdir. Jadi 3 makna ini terangkum dalam satu surat. Artinya tiga-tiganya benar. Lailatul Qadar dipahami malam kemuliaan, malam kesempitan, atau malam ditentukan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun tentang Lailatul Qadar itu di mana dan kapan terjadinya? Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu tidak mesti di Ramadan, di luar Ramadan pun ada Lailatul Qadar. Tapi pendapat ini pendapat batil, tidak berdasar. Kemudian pendapat yang kedua, di bulan Ramadan, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi pendapat ini juga tidak benar karena bisa dibantah dengan dalil-dalil bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir Ramadan. Dan pendapat yang ketiga, ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan dan ada di akhirnya, tanggal 20 sampai tanggal 30 Ramadan. Tetapi walaupun ini pendapat yang kuat, Lailatul Qadar ada di 10 akhir Ramadan, untuk menentukan tanggal berapa inilah yang menjadi polemik para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 27. Jatuh di tanggal 27. Alasannya karena banyak sih. Salah satunya adalah surah Al-Qadar itu sendiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai hiya hatta matla'il fajr itu kita tahu bahwa jumlah kata atau kalimat di surah Al-Qadar itu 30. Jumlah kata di dalam suratul Qadar itu 30 kata. Dan kalimat hiya itu ada di kata ke-27. Hiya hatta matla'il fajr. Kalimat hiya itu ada di angka ke-27 kalimat. Seolah-olah dari sini Lailatul Qadar ada di tanggal 27. Kemudian alasannya yang kedua adalah Lailatul Qadar disebutkan 3 kali. Dalam surah Al-Qadar itu disebutkan Lailatul Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu kalau dihitung hurufnya berapa? 9. Lam, ya, lam, ta marbutah. Alif, lam, ya, lam lagi, qaf, kemudian dal, qaf, dal, ra. Berarti 9 semuanya. 9 huruf Lailatul Qadar itu.
9 kali 3 berapa? 27 kan? Itulah kenapa malam Lailatul Qadar jatuh di tanggal 27. Ada yang berdalil seperti itu. Pertama dari kalimat dalam surah Al-Qadar yang 30, kalimat hiya yang menunjukkan Lailatul Qadar di kata ke-27. Yang kedua, di surat Al-Qadar itu Lailatul Qadar disebut 3 kali. Dan Lailatul Qadar itu hurufnya 9 kali 3 jatuh di tanggal 27. Ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu di tanggal 27. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak, Lailatul Qadar itu bukan di tanggal 27, tapi di tanggal-tanggal ganjil. Bisa 21, 23, 25, 27, 29. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa setiap tahunnya akan bergeser Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal ganjil. Mungkin tahun kemarin 27, tahun sekarang 25. Mungkin tahun sekarang 25, tahun depannya lagi 23. Wallahu a'lam. Lailatul Qadar itu bisa bergeser setiap tahunnya, kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga, apakah tanggal ganjil itu hanya berlaku di tanggal 21, 23, 27, 29? Tidak. Itu hitungan dari bawah. Kalau hitungan dari bawah ya 20, 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau hitungan dari atas 30, 28, 26, 24, 22, 20. Berarti kalau hitungan dari atas justru tanggal genap menjadi ganjil dan tanggal ganjil jadi genap. Kalau hitungan dari bawah ya tanggal ganjil, tanggal genap, tanggal genap. Karena riwayatnya begitu, bisa dihitung dari atas, bisa dihitung dari bawah. Maka dari sini kita tahu bahwa 10 akhir Ramadan itu semua tanggal ganjil. Semua tanggal ganjil, sehingga perlu kita hidupkan semuanya. Dan saya kira dalam setahun 12 bulan, sekian ribu hari itu, Allah hanya menuntut kepada kita 10 akhir Ramadan, 10 malam Ramadan. Itu pun bukan siangnya, hanya malamnya. Menuntut dalam setahun itu Allah, malamnya tolonglah hidupkan dengan ibadah, hidupkan dengan baca Quran, hidupkan dengan zikir, istighfar dan yang semacamnya. Nanti Allah balas dengan kebaikan 1000 bulan lamanya. Seolah-olah kita beribadah 83 tahun 6 bulan dan kurang lebih seperti itu. Intinya bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keutamaan. Ya, memang ada sebenarnya mengatakan, oh malam itu tidak panas, tidak dingin, malam itu tenang, malam itu kayaknya ada ziyadatul iman, tambahan keimanan, kok saya nggak bisa tidur dingin ibadah terus dan begitu seterusnya. Ya kalau memang Allah berikan taufik setiap malam di 10 akhir Ramadan diberikan kesemangatan, maka beruntunglah. Tapi celaka orang-orang yang di 10 akhir Ramadan justru malas, nggak ketulungan. Tarawih tidak, puasa tidak, baca Quran tidak, istighfar tidak, semua tidak. Dia jadikan Ramadan sama dengan di luar Ramadan. Dia jadikan 10 akhir Ramadan sama dengan awal-awal Ramadan. Dia tidak menjadikan apapun di bulan Ramadan. Celaka bagi dia. Ya, maka yang seperti ini disabdakan Rasul, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapapun yang diharamkan mendapatkan kebaikan di 10 akhir Ramadan, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Artinya selamanya akan mendapatkan keburukan, naudzubillah. Intinya bahwa penentuan malam Lailatul Qadar itu tidak bisa ditentukan tanggal berapa. Udah hidupkan saja tanggal 20 sampai tanggal 30 atau 10 akhir Ramadan. Dan yang kedua, upayakan malam hari lebih banyak beribadah dibandingkan di siang hari. Ya, di siang hari sudah ada puasa, tapi jangan kemudian diporsirkan dengan ibadah-ibadah yang ada di siang hari. Kita lakukan ibadah itu di malam hari. Mungkin Al-Quran ya biasa di siang hari, biasa setengah juz atau 1 juz, itu sudah banyak gitu ya. Udahlah kita ganti jadwal ngajinya, kalau di 10 akhir Ramadan startnya mulai asar, maghrib, isya sampai subuh ya, setiap hari. Mudah-mudahan lembaran-lembaran 10 akhir Ramadan setiap hari kita baca selepas asar. Tidak mungkin dari satu lembar yang kita baca tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Pasti akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ataupun orang bersedekah, setiap pada asar mulai dia sedekah, besoknya sedekah, besoknya sedekah, besoknya sampai akhir Ramadan. Tidak mungkin satu hari dia bersedekah tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar, dan begitu seterusnya. Ya, jadi setiap hari di 10 akhir Ramadan sisihkan bagian ibadah kita di zikirnya, di istighfarnya, di sedekahnya, dibaca Qur'annya, dan begitu seterusnya, supaya ada bagian-bagian tertentu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar,
sehingga kita mendapatkan berlimpah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat salamun. Salam itu artinya malam itu penuh dengan keselamatan. Apa artinya malam itu penuh dengan keselamatan? Karena malam itu tidak ada setan. Setan yang biasa nongkrong duduk-duduk, tidak ada setan itu. Mereka pada sembunyi seolah terpenjara. Karena malaikat di mana-mana. Membawa rahmat, membawa ampunan, membawa ketenangan, membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatal qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar penuh iman dan harapan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Salam artinya keselamatan. Betul-betul malam itu malam yang selamat. Setan diikat, diborgol, tidak bisa apa-apa. Ya, dan kita pun selamat dari afat, dari keburukan-keburukan, karena malam itu penuh dengan berkah. Selamat dari sihir, karena malam itu tidak mungkin ada sihir. Selamat daripada wabah, karena malam itu betul-betul tidak ada wabah, karena wabah itu kan disebar di malam hari. Jadi banyak keselamatan di malam itu. Maka rugi kalau seandainya selama bulan Ramadan kita tidak mendapatkan keselamatan itu. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan itu dari mulai ba'da asar sampai terbit fajar, artinya sampai datang waktu subuh. Itu betul-betul datang keselamatan malaikat di mana-mana. Sehingga ini kesempatan kita berdoa kepada Allah mendapatkan rahmat dari Allah dengan adanya para malaikat di sekitar kita. Inilah di antara sedikit tentang makna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Adapun kenapa malam itu menjadi mulia, tidak lain karena malam itu adalah malam turunnya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara jumlah atau secara permulaan. Dan setiap Ramadan Jibril turun. Kemudian tadarus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadan. Dan setiap tahun sekali kecuali tahun sebelum meninggalnya Rasul, Jibril sampai datang 2 kali. Tadarus dengan Nabi SAW, kemudian memberi kabar bahwa Nabi sudah dekat kematiannya. Ini di antara faedah singkat dari ayat An-Nasr ini. Adapun Lailatul Qadar tentang apakah ada tanda-tanda khusus bagi kita yang akan mendapatkannya? Wallahu a'lam, kata ulama, bahwa tanda-tanda khusus bagi orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu seolah-olah malam itu kita diberikan taufik. Diberikan taufik untuk rajin ibadah. Entah kenapa. Malam itu tidak bisa tidur. Malam itu kok sholat enak, tenang. Malam itu kok baca Quran juga lezat, dan begitu seterusnya. Diberikan taufik kelezatan dalam ibadah. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi juga tidak mesti. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kan tidak mesti satu malam suntuk. Ada yang hanya dapat 1 jam, ada yang hanya dapat 2 jam, ada yang mengatakan 5 jam, ada yang malam suntuk dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu sesuai dengan tingkatannya. Ya, yang dapat sedikit ya pahalanya sedikit, yang dapat banyak ya pahalanya banyak. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, kita buat tanya. Ya, silakan. Kalau lagi Lailatul Qadar, doanya kita bukan nggak bisa kalau doa sama kalau kayak cuma ikut amin itu kan, itu pasti doanya kita bukan nggak ya Ustaz? Kan tapi bukan nggak tanya Ustaz imamnya. Maksudnya doa bersama imam. Ya kalau pas contohnya pas malam Lailatul Qadar, Mereka banyak baca kunut. iya kan banyak berdoa, itu doanya dikabulkan nggak ya Ustaz? Ya, alhamdulillah ya, kalau doa sesuai dengan sunnah dan tidak ditambah-tambah dan dilakukan dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal, selama ikhlas dan mencontoh Nabi, insya Allah itu syarat diterimanya amal. Ya. Tapi khusus doa di malam Lailatul Qadar itu pernah diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah. Saat Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in adraktu Lailatul Qadri famadza aqul? Rasul, kalau aku mendapatkan malam itu kira-kira apa yang harus kukatakan? Maka Rasul mengatakan, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa wa anni. Ya Allah, engkau zat yang maha pemaaf, ya, kau suka yang memaaf-maafkan, maafkan dosa-dosa. Jadi ini yang diajarkan, yang sudah diulang-ulang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini harus diulang-ulang. Tapi bukan berarti doa-doa yang lain tidak boleh. Boleh berdoa yang macam-macam. Nah, bukankah hajat-hajat kita ini banyak? Kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita juga banyak. Keluhkan perkara itu kepada Allah.
Keluhkan perkara kepada Allah, apa yang kita inginkan. Mendoakan suami supaya sukses, mendoakan suami supaya mudah pekerjaannya, memberikan kesehatan bagi kita, keluarga, pendidikan, dan minta kepada Allah apa susahnya malam itu. Tapi kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ini kalimat yang warid dari Nabi. Berarti ini harus lebih banyak dipanjatkan. Wallahu a'lam. Ustaz, berarti malam Lailatul Qadar itu satu malam itu berarti katanya Ustaz, bukan datangnya sesaat gitu saja itu apa begitu ya? Enggak, satu malam. Lailatul Qadar itu waktu. Waktu dari asar sampai subuh. Itulah waktu. Makanya ada yang mendapatkan mungkin sejamnya saja. Ya sejam ini kalau dikalikan 1000 bulan kan banyak. Namanya oke lah saya baca Quran Lailatul Qadar nih. Ya satu habis maghrib sampai isya, habis isya ketiduran sampai subuh. Ya sudahlah dapat sejam itu saja. Tapi bisa dikalikan 1000 bulan. Berarti kita 1 jam itu membaca Quran seolah kita baca Quran 1000 bulan setiap maghrib sampai isya gitu. Atau kalau kita tambah sedekah, ya seolah-olah mungkin sedekahnya tak banyak, 10.000 gitu ya. Tapi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti seolah-olah kita infak 10.000 selama 1000 bulan. Dikalikannya 1000 bulan, 1000 bulan. Tapi masalah kan kita tidak tahu dari 10 akhir Ramadan itu yang mana satu tanggal ganjil. Karena tidak tahu, ya sudahlah, hidupkan semuanya selesai. Aisyah pernah ditanya, Aisyah, kapan atau di mana Lailatul Qadar? Kata Aisyah, Lailatul Qadar itu sama dengan Ismul A'zam dalam Asmaul Husna. Ada di dalam Asmaul Husna yang 99 itu Ismul A'zam, nama Allah yang agung yang kalau kita minta dikasih, yang kalau kita berdoa dengan nama itu pasti dikabulkan. Tapi tidak tahu mana satu Ismul A'zam dari Asmaul Husna itu. Begitulah juga Lailatul Qadar tidak tahu mana satu dari 10 akhir Ramadan itu. Maka selamatnya sudah hidupkan semuanya, pasti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Ya. Apa tadi disebutkan di malam Lailatul Qadar itu kan berkaitan dengan apa Al-Qur'an juga diturunkan. Berarti yang sekarang yang beredar di masyarakat itu apa masalah kalau biasanya kan mereka memperingatinya 17 Ramadan. Terjadi silang pendapat tentang kapan Lailatul Qadar itu turun. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar turun itu sebelum 10 akhir Ramadan, ya salah satunya tanggal 17. Tapi pendapat ini memang dinukilkan para ulama sejarah tapi lemah. Ada penukilannya tapi lemah. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu terdapat di 10 akhir Ramadan. Bisa tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu pun kita tidak tahu mana satu. Dari 21, 23, 25, 27, 29 itu. Ini kalau hitungannya dari bawah, kalau hitung dari atas 30, 28, 26, 24 dan 22 dan begitu seterusnya. Sehingga tidak bisa kita paskan di mana turunnya Al-Qur'an itu. Enggak bisa. Kita jazmkan tanggal 17 enggak bisa. 21 enggak bisa juga, 23 enggak bisa juga. Karena Lailatul Qadar itu berpindah-pindah masalahnya. Berpindah-pindah. Sebagaimana disebutkan oleh fatwa Imam Ibnu Utsaimin, bisa sih tahun ini 21, tahun depan 23, tahun depannya lagi 25, tahun depan lagi 27, tahun setelah 27 balik lagi ke 21, 23 dan begitu seterusnya. Jadi tidak bisa ditentukan waktunya. Iya, wallahu a'lam. Itu sebetulnya kalau kita ikut tarawih kan kalau di masjid umum yang biasanya kan kita di sekolah itu suka ada kunut kan kunutnya itu bagaimana hukumnya? Kunut witir itu ada sunnah. Ya kalau imam kunut ya sudah, angkat aja tangan. Jadi kunut witir itu sunnah. Kunut itu ada 3, nazilah, witir dan subuh. Adapun subuh diperselisihkan. Adapun witir dan nazilah tidak diperselisihkan. Pokoknya kalau habis witir kunut ya sudah, angkat aja tangan, kita aminkan. Karena memang disunahkan untuk mengaminkan orang yang kunut witir. Itu sunnah, bukan perkara yang dihilangkan ulama. Wallahu a'lam. Iya. Kalau di Indonesia sama di Mekah pahalanya sama nggak ya? Kalau pas itu kan kebanyakan orang nyari Lailatul Qadar di sana, apa itu perbedaannya Ustaz? Maksudnya Beda, karena sholat di sana itu bandingan 100.000 kali sholat di masjid kita. Itikaf di masjid kita dengan itikaf di haram ya beda. Yang kedua, hawa mencarinya juga beda. Kalau sudah sampai di sana kayaknya memang betul-betul semangat, terbawa suasana. Kalau di sini kan
Ya, tengok ngantuk ya udahlah ikut tidur, ya kan? Kalau di sana kan suasananya hidup malam itu. Ngantuk-ngantuknya pun kita nggak ngantuk, terpaksa lah kita ngikut orang. Semuanya ngantuk, terpahala nggak ya? Nggak semuanya terpaksa ngantuk. Ya nggak dapat apa-apa, kan malam Lailatul Qadar kan menghidupkan. Man qama Lailatul Qadri, siapa yang menghidupkan. Lah kalau ngantuk kan mematikan namanya. Lawan daripada menghidupkan berarti mati, matilah tidur. An-naumu akhul maut, tidur itu saudara kematian. Makanya kalau tahu 10 akhir Ramadan biasakan tidur kailulah, tidur siang supaya malamnya bisa begadang. Sekarang terbalik, malam pula begadang, siang pula tidur. Ya. Nah, kalau nanti 10 akhir Ramadan dibalikkan. Porsi tidurnya di siang hari diperbanyak supaya malamnya bisa begadang. Porsi pekerjaan dunianya dikurangi supaya lebih sibuk dengan agama. Wallahu a'lam. Untuk menghidupkan selain malam Lailatul Qadar itu kan selain acara-acara kita bisa sholat itu. Kalau sholat itu maksimalnya berapa sih Ustaz yang bisa kita kerjakan? Sholat malam tidak ada maksimalnya. 2 rakaat salam sampai kita sendiri yang bosan. Imam Ahmad sholat malam itu sampai 100 rakaat. Ya. Setiap malamnya. Jadi sholat malam itu tidak ada yang menentukan. Adapun 11 rakaat itu pilihan Nabi, tapi bukan Nabi yang membatasi. Justru Rasul yang mengatakan sholatul laili masna masna. Setiap sholat malam itu 2 rakaat salam kata Rasul, tanpa ada batasan. 2 rakaat salam terus kalau ingin kita hidupkan dengan sholat malam. Tapi biasanya kan orang kadang-kadang tidak tahan dengan sholat malam karena kecapean. Ya bisa kita ganti dengan baca Quran bosan kita bisa ganti dengan tasmi, mendengarkan Quran dari handphone, atau kalau sudah bosan juga bisa sedekah. Banyaklah amalan zikir, istighfar dan lain sebagainya bisa kita lakukan di malam. Pokoknya ibadah-ibadah apapun yang nilai ibadah pasti akan dilipat gandakan pahalanya. Baik, sampai di sini. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.